Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in karya Syekh Amr bin Abdul Mun'im Salim, di mana kita sampai pada pembahasan hadis mu'allaq, ya, salah satu pembahasan atau salah satu kategori hadis dhaif. Ta'rifuhu huwa ma hudhifa min mubtada isnadihi rawin fa akthar walau ila akhiril isnad. Definisi dari hadis mu'allaq itu adalah suatu hadis yang tidak disebutkan suatu rawi, ya, dari awal sanadnya satu rawi atau lebih, bahkan walaupun sampai akhir sanad. Ini adalah definisi dari hadis mu'allaq. Kita lihat catatan kaki di sini, ya, ini cuma keterangan Unzur Hadis Sari, ya, muqaddimah dari Fathul Bari lil Hafidz Ibnu Hajar. Maka di sini kita lihat syarhut ta'rif, penjelasan dari definisi ini, huwa ma hudhifa min mubtada'i ay awwali isnadihi, yaitu hadis yang ada seorang perawi atau lebih yang tidak disebutkan dari awal, min mubtada yakni awal, dari awal sanadnya, min jihatil musannif awil mukharrij, dari sisi penulis kitab hadis tersebut, dari sisi orang yang mukharrij, yang mengeluarkan hadis tersebut, seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim dan seterusnya. Itu namanya musannif dari kitab hadis mereka, atau mukharrij, orang yang mengeluarkan hadis tersebut. Rawin wahid wa huwa syekhul musannif fa aktsar, ay rawiyain, syekhul musannif wa syekhu syaikhihi au thalatha au aktsar. Ya, jadi ketika ada yang tidak disebutkan satu perawi kalau tidak disebutkan, dan yang tidak disebutkan itu adalah dari awal sanad, maka itu berarti gurunya si penulis, ya, gurunya si penulis kitab hadis tersebut. Yang disebut oleh Syekh Amr di sini adalah Syekhul Musannif. Syekhul Musannif. Ya, di sini, ya, Syekhul Musannif. Jadi yang tidak disebutkan adalah gurunya. Atau dua perawi yang tidak disebutkan, berarti gurunya dan gurunya. Ya, Syekhul Musannif wa syekhu syaikhihi. Nah, ini ketika tidak disebutkan, ini contoh dari kondisi yang kita sebut hadis ini kita beri nama hadis mu'allaq. Baik, jadi hadis mu'allaq ini digolongkan pada kategori hadis dhaif yang disebabkan oleh bisa babis saqat minas sanad, disebabkan karena ada yang gugur dalam sanad tersebut, ada yang tidak disebutkan dalam sanad tersebut. Baik. Dan hadis mu'allaq disebutkan dalam kategori hadis dhaif ini, naam, karena hukum asalnya ketika kita membaca sebuah hadis dan sanadnya itu adalah, yakni ada perawi yang tidak disebutkan seperti ini dari sisi awal sanad. Jadi kalau hadis mu'allaq itu perawi yang tidak disebutkan atau perawi yang tidak ada itu dari awal sanad mestinya. Kalau perawi yang tidak ada itu di tengah-tengah, nah itu yang kita bahas kemarin. Antara dia mungkote kalau cuma satu, atau mu'dhal kalau dua berurutan atau lebih, gitu ya. Kalau yang tidak disebutkan itu di akhir sanad, yakni sahabat yang tidak disebutkan atau sahabat dan tabi'in, maka ini mursal. Itu telah kita bahas sebelumnya. Sekarang kita membahas ketika ada perawi yang tidak disebutkan dan itu dari awal sanad. Kalau dari akhir sanad mursal. Kalau dari awal sanad mu'allaq. Ya, mu'allaq. Dan hukum asal hadis mu'allaq adalah dhaif. Hukum asalnya dhaif, kecuali yang dikecualikan. Baik, kecuali yang dikecualikan. Sama hukum asal hadis mursal. Apa hukum asal hadis mursal kita sebutkan sebelumnya? Apa? Ini wal mursal 'inda 'ammati ahli hadis.
qismun min aqsamid dhaif, ya. Jadi hukum asal hadis mursal itu adalah hadis dhaif, akan tapi ketika ada yang dikecualikan seperti mursal Sa'id bin al-Musayyib, maka itu ya hadis yang sahih. Atau minimal hadis makbul, bisa dijadikan sebagai hujjah. Antara sahih atau dhaifnya tidak parah dan bisa yanjabir, bisa ditambal oleh sanad lain sehingga menjadi hasan li ghairi hadis makbul. Baik. Kita balik lagi ke hadis muallaq. Hukum asalnya adalah hadis dhaif. Walau istamarra as-saqat awil hadaf ila akhiril isnad. Walaupun yang digugurkan dari perawi tersebut, yang tidak disebutkan dari perawi tersebut itu sampai ke akhir sanad. Jadi benar-benar enggak menyebutkan sanad sama sekali berarti, dari awal sanad sampai akhir sanad. Haitsu yuqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan ketika seseorang berkata langsung menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka ini adalah hadis muallaq. Au yurwa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, atau diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian dan demikian. Ini seperti kebiasaan kita ketika kita berbicara, ketika minimal ketika Anda mengajar, ya, dan banyak para ulama, para masyayikh, para asatidzah ketika mengajar langsung ketika ingin menyebutkan hadis langsung menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini berarti apa? Tidak menyebutkan sanad antara pembicara tersebut atau dai atau ulama atau syekh atau ustadz tersebut menuju Nabi Muhammad SAW. Akan tapi langsung disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, seperti itu gambaran dari contoh hadis muallaq. Tapi yang kita sebut sebagai hadis muallaq itu adalah ketika si pembicara tersebut atau si penulis tersebut dalam konteks meriwayatkan hadis. Kalau di zaman ini, ya, ketika hadis sudah dibukukan, maka ketika Anda menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, nah, ini kita nggak sebut hadis muallaq sebenarnya. Kenapa? Karena Anda tidak bisa jadi tidak memiliki sanad terhadap hadis tersebut, ya, dari Nabi Muhammad SAW ke sahabat, ke tabi'in, kemudian sampai ke Anda. Ya, jadi ketika Anda menyebutkan langsung Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang syekh menyebutkan atau seorang ustadz menyebutkan langsung Nabi Muhammad SAW bersabda, itu namanya nukilan. Menukil apa yang ada di kitab hadis. Nah, menukil karena hadis tersebut ya sudah ada di kitab hadis. Nah, kita sedang menukilnya, kita sedang membicarakannya. Ini bukan bab riwayat, ini bab taklim, ini bab menukil. Karena itu semua sudah ada di kitab hadis. Tapi yang dimaksud hadis muallaq di sini adalah ketika konteksnya adalah sedang meriwayatkan hadis, kemudian penulis kitab hadis tersebut langsung menyebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, atau tidak menyebutkan gurunya, langsung ya gurunya. Jadi ketika ada satu perawi yang kemudian tidak disebutkan dari awal sanad, atau 2 secara berurutan, atau 3 secara berurutan, atau 4 dan seterusnya sampai akhir sanad, sampai sahabat, tidak disebutkan semua, ini namanya hadis muallaq. Misaluhu ma akhrajahu al-Bukhari rahimahullah fi sahih qala Malik akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar akhbarahu anna Abu Sa'id al-Khudri akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih beliau di bab iman, bab husni islamil mar'i. Bahwa Al-Bukhari berkata, Malik berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam, bahwa Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengabarkan kepadanya, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslamal abdu fahasuna islamuhu." Ketika seorang hamba itu masuk Islam, kemudian memperbagus keislamannya, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua keburukan, semua dosa yang dia lakukan sebelumnya. Wa kana ba'da dzalika al-qisasu marfu'.
Bukan wa kana ba'da dzalikal qisasi. Bukan. Wa kana ba'da dzalika al-qisasu. Kemudian setelah itu baru proses kisos. Maksudnya apa? Proses penghitungan amal dicatat amalannya. Kan dia sudah masuk Islam. Baru prosesnya dicatat secara yakni baik. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Amalan yang baik, kebaikan yang dia lakukan, maka dicatat dengan 10 kali lipat kebaikan tersebut, atau sampai 700 kali lipat. Lebih. Ya. Atau bisa jadi lebih. Di riwayat yang lain. Yani bi asyri amsalha ila 700 dha'fin. Amalan kebaikan dicatat 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat. Wasai'ah bimithliha. Dan keburukan itu dicatat semisal 1 kali lipat. Maka merupakan suatu hal yang merugi. Ya, suatu hal yang merugi. Illa ayyatajawaz, sebentar, kita lanjutkan. Illa ayyatajawazallahu anha. Kecuali keburukan yang Allah hapuskan itu. Ya, karena itu yakni merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecil dihapuskan dengan amalan kebaikan seseorang. Maka merupakan suatu hal yang sangat merugi. Ketika seseorang itu pencatatannya sudah seperti ini tapi tetap masuk neraka, misalnya tapi tetap masuk neraka, baik selamanya ataupun sementara. Lihat perhitungannya, amalan kebaikan dicatat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau bahkan lebih. Sedangkan amalan keburukan dicatat 1 kali lipat. Dan ya, amalan-amalan keburukan ada yang langsung dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan suatu hal yang merugi kalau seseorang itu masih ya proses kisosnya, yakni proses pencatatan. Hitungannya itu seperti ini begitu ya. Hitungannya seperti ini dan ternyata masih merugi, masih celaka. Nauzubillah min dzalik. Itu merupakan bentuk kerugian yang sebenar-benarnya. Maka di sini kita lihat fa'asqatal Bukhari syaikhahu, ya, maka Al-Bukhari di sini tidak menyebutkan syekh beliau, tidak menyebutkan guru, tidak menyebutkan guru beliau. Al-Bukhari rahimahullah tidak menyebutkan guru beliau. Kenapa? Karena beliau tidak bertemu dengan Imam Malik. Fa innama yarwil Bukhari anil Imam Malik biwasitatin. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu meriwayatkan dari Imam Malik, itu pasti ada perantara di antara keduanya. Karena Imam Bukhari tidak bertemu Imam Malik. Jangankan Imam Malik, Imam Syafi'i saja nggak bertemu. Ya. Dan Imam Syafi'i murid dari Imam Malik. Yang Imam Bukhari bertemu itu adalah Imam Ahmad. Al-Bukhari rahimahullah itu salah satu murid dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka ketika di hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahih beliau langsung berkata qala Malik. Malik berkata. Maka ini adalah contoh hadis mu'allaq. Contoh hadis mu'allaq. Mengapa? Karena ya yang tidak disebutkan itu adalah di awal sanadnya. Baik, sekarang kita berhenti sejenak. Ana mau bertanya, bagaimana kalau misalkan kita sebut hadis yang satu perawi tidak disebutkan ini sebagai hadis munqati misalnya. Hadis munqati apa definisinya? Hadis munqati, maka fi isnadihi inqita'un fi maduna tabaqatis sahabi. Yaitu hadis munqati itu adalah hadis yang dalam sanadnya ada inqita', ada terputusnya sanad, yang itu di bawah tabaqahnya sahabat, di bawah generasinya sahabat. Maka ini menunjukkan bahwa hadis munqati itu juga berlaku bagi hadis yang ada satu perawi yang hilang di awal-awal sanad. Hilang di awal sanad, bukan di awal-awal. Memang di awal sanad.
Ya, ketika ada satu perawi yang hilang di awal sanad, harusnya kan masuk di hadis munqati. Kalau definisinya titik sampai sini, nah itu juga masuk, itu juga bisa disebut sebagai hadis munqati. Tapi hadis munqati yang spesial yang kita sebut dengan nama hadis mu'allaq. Tapi terkadang sebagian ulama menyebutkan hadis munqati itu adalah hadis yang terputus sanadnya di tengah-tengah. Nah, kalau ada keterangan di tengah-tengah ya sudah. Berarti hadis mu'allaq itu secara definisi yang kita buat sendiri. Ini kan definisi yang kita buat sendiri, betul tidak? Enggak ada dalil yang menyebutkan hadis munqati harus begini, hadis mu'allaq harus begini. Enggak, ini istilah. Kita sedang mempelajari istilahnya para ulama hadis. Sebelum kita memasuki suatu bidang ilmu, bahkan ilmu dunia, kita harus mengetahui istilah-istilahnya, jargon-jargon yang ada di situ. Ya, definisi-definisi yang ada di situ. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ dan seterusnya. Ketika seseorang tidak mengetahui hal tersebut, dia akan mendatangkan hal-hal yang ajib. Akan ketahuan. Orang yang tidak ahli di suatu bidang akan ketahuan. Dengan dia tidak mengetahui urf dari para ahli di bidang tersebut. Taib, jadi hadis mu'allaq itu intinya adalah sebuah istilah yang kita khususkan, ya, yang kita dedikasikan pada kasus di mana ada seorang penulis kitab hadis atau orang yang mengeluarkan suatu hadis tidak menyebutkan rawi dari awal. Bisa jadi cuma satu saja seperti ini. Ini kita bisa merasakan cuma, ya, kemungkinan besar cuma ada satu perawi yang tidak disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah antara beliau dengan Imam Malik di sini, ya. Maka ini contoh dari hadis mu'allaq. Fa'asqatal Bukhari syaikhahu, maka Al-Bukhari menggugurkan, maksudnya tidak menyebutkan syekhnya, tidak menyebutkan gurunya. Fa inna ma yarwi al-Bukhari anil Imam Malik biwasitatin. Karena Al-Imam Al-Bukhari kalau beliau meriwayatkan dari Imam Malik pasti melalui wasithah, pasti melalui perantara. Tidak mungkin langsung demikian. Baik, sekarang pertanyaannya, apakah hadis yang ada di Al-Bukhari dhaif? Berarti kan tadi hadis mu'allaq hukum asalnya adalah hadis dhaif. Nah, sekarang contoh pertama langsung disebutkan contoh di hadis di Sahih Bukhari. Nah, apa hukum dari hadis ini? Nanti akan dibahas insyaallah, ya. Nanti akan dibahas insyaallah. Nanti ada pengecualian-pengecualian. Nanti ada kaidahnya. Bagaimana kalau hadis tersebut, hadis mu'allaq tersebut di Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mithalun akhar wa akhrajahul Bukhari rahimahullah fi sahih. Contoh lain adalah apa yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di kitab Sahih beliau, Sahih Bukhari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabr. Ya. Di sini kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahibil qabr. Kepada orang yang ada di dalam kubur. Yani tentang, ya, maksudnya bersabda tentang orang yang ada di dalam kubur. Wa kana la yastatiru min baulihi. Orang ini tidak menutup auratnya ketika kencing. Ana la yastatiru min baulihi. Baik. Di sini kita lihat fahadzafa jami'as sanad wa abqa dzikran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita lihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menggugurkan semua perawi di sanad ini, ya. Tidak menyebutkan semua perawi antara beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Ini contoh yang tidak menyebutkan perawi dari awal sampai akhir sanad. Bahkan nama sahabat tidak disebutkan di sini. Ya, ini contoh mu'allaq yang maksimal. Ya, perawi dari depan, dari gurunya Al-Bukhari sampai sahabat tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di hadis ini. Ya, ini contoh hadis mu'allaq yang maksimal. Jadi Masya Allah, ini contoh yang bagus. Hadis mu'allaq yang minimal cuma satu perawi di sini, yaitu gurunya Al-Imam Al-Bukhari satu yang tidak disebutkan, ya. Kemudian di sini yang tidak disebutkan semua antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Nabi Muhammad SAW. Ini contoh hadis mu'allaq yang maksimal. Maka hukmul mu'allaqat allati fi sahihain. Taib. Ini harusnya allati fi sahihain harusnya dicoret. Harusnya hukmul mu'allaqat fil asal misalkan.
hukum hadis mu'allaq secara asalnya. Wal haditsul mu'allaq dhaifun la yuhtajju bihi li suquti rawin aw aktsara minhu. Kalimat ini membicarakan hukum asal hadis mursal, hadis mu'allaq itu yang kita sebutkan tadi, bahwa hadis mu'allaq itu hukum asalnya adalah dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah ya li suquti rawin aw aktsar minhu, karena adanya satu perawi atau lebih yang tidak disebutkan dalam sanad tersebut. Walakin akan tetapi, di sini ada kita lihat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada hadis mu'allaq. Ya, ma hukmul ahadits al mu'allaqah allati fi sahihain. Nah, ini harusnya dicoret saja sekalian. Dicoret sekalian. Ini harusnya di sini. Dan ini sudah benar. Wa hukmu ma kana fi sahihain minal mu'allaqat. Nah, ini harusnya tidak perlu karena ini paragraf ini belum membahas hukumnya. Paragraf ini sedang membahas bahwa ada hadis mu'allaqat, ya, mu'allaqat jamak dari mu'allaq. Ya, hadis-hadis mu'allaqat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Amal mu'allaqat allati fi Sahih Muslim fahiya qalilatun jiddan bil muqaranah ma'al mu'allaqat allati fi Sahih Bukhari. Ya, adapun hadis-hadis mu'allaq yang ada di Sahih Muslim maka itu sedikit sekali jika dibandingkan dengan hadis-hadis mu'allaq yang ada di Sahih Bukhari. Wa hiya inda Muslim 13 haditsan. Ya, 13 haditsan. Ya, ini ada 13 hadis di Sahih Muslim. Sedangkan minha ma wasalahu Muslim nafsuhu wa minha ma wasalahu ghairuhu wa minha ma awradahu mutabi'atan wa istishhadan. Baik, sebelum masuk ke sini. Jadi di Sahih Muslim ada 13 hadis saja. Sedangkan di Sahih Bukhari banyak ya. Jadi ada perbedaan di sini antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan kita harus memahami mengapa berbeda. Kita harus memahami mengapa berbeda. Mengapa di Sahih Bukhari banyak hadis mu'allaq? Ya, jawabannya adalah karena Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya ini kembali kepada metode mereka ketika menulis kitab hadis mereka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau tidak menyatukan seluruh hadis yang sama dengan sanad yang berbeda. Hadis yang sama tapi sanadnya berbeda ya. Tidak disatukan dalam satu tempat. Sedangkan Al-Imam Muslim rahimahullah ya berusaha menyatukan, kalau hadisnya sama tapi ada beberapa sanad, semua sanad ini berusaha beliau satukan dalam tempat yang sama. Sehingga kalau kita melihat di Sahih Bukhari akan banyak pengulangan hadis. Hadis yang sama disebutkan di kitab ini. Hadis yang sama juga tapi dengan sanad yang berbeda disebutkan di kitab lain. Hadis yang sama dengan sanad yang berbeda lagi disebutkan di kitab lain. Kitab lain maksudnya bab lain di kitab Sahih Bukhari. Ya. Jadi ini di antara manhajnya atau metode penulisannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Yaitu beliau banyak mengulang hadis yang sama tapi dengan sanad yang berbeda diulang di beberapa bab atau kitab yang berbeda di kitab Sahih Bukhari, di kitab Sahih beliau. Ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan untuk berhujjah. Untuk berhujjah dalam bab ini butuh yang butuh bagian yang ini begitu. Terkadang beliau meringkas hadisnya. Jadi tidak menyebutkan hadis tersebut secara full, akan tapi di sebagian bab diringkas saja. Makanya penuntut ilmu harus tahu bahwa hadis ini adalah ringkasan dari hadis lain yang dengan sanad lain di tempat lain begitu ya. Jadi banyak hadis berulang di Al-Bukhari rahimahullah dan itu tersebar di beberapa bab atau beberapa kitab di Sahih Bukhari, di Sahih beliau. Adapun Sahih Muslim berusaha menyatukan seluruh hadis yang sama sehingga seluruh sanad yang ada yang sesuai dengan kriteria beliau, ya, sanad yang sahih yang sesuai dengan kriteria beliau untuk hadis tersebut disatukan dalam satu tempat. Maka metode ini penting. Metodenya Sahih Bukhari itu cocok untuk fuqaha. Metodenya Sahih Muslim cocok untuk muhadditsin. Ada ulangi. Metodenya Sahih Bukhari cocok untuk fuqaha karena sesuai dengan kebutuhan istidlal, kebutuhan ihtijaj, kebutuhan berhujjah.
dan kebutuhan berdalil, ya. Sedangkan metodenya Imam Muslim cocok untuk muhaditsin. Seluruh sanad yang sama untuk hadis yang sama gabung dalam satu tempat. Ini diantara metodenya muhaditsin ketika mereka ingin menganalisa sebuah hadis. Mereka ingin membicarakan hadis ini sahih atau tidak. Mereka kumpulkan sanadnya semuanya. Maka metodenya Imam Muslim rahimahullah lebih dekat ke metodenya ahli hadis. Metodenya Imam Bukhari rahimahullah lebih dekat ke prakteknya para fuqaha ketika mereka berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad, hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan masing-masing memiliki mizah, masing-masing memiliki keutamaan dan keunggulannya sendiri, ya. Dan tentunya, yakni kekurangannya sendiri, begitu ya. Baik. Maka di sini kita lihat. Minha ma wasalahu Muslim nafsuhu. 13 hadis ini diantaranya ada yang disambung oleh Imam Muslim sendiri. Di satu tempat, jadi misalkan hadis yang sama, Thaib, dalam satu tempat, tapi masih dalam yakni daerah yang sama, begitu ya. Beliau menyebutkan secara muallak, tidak menyebutkan rawinya, sebagian dari rawi dari sanad, dari awal sanad, gitu ya. Tapi kemudian beliau kemudian menyambungnya di berikutnya, kemudian beliau menyebutkan seluruh sanadnya. Ya. Ada yang disebutkan seluruh sanadnya oleh beliau. Ada yang minha ma wasalahu ghairu. Ada yang Imam Muslim tidak menyebutkan seluruh sanadnya sama sekali. Jadi misalkan gitu ya. Jadi setelah Imam Muslim tidak menyebutkan semua perawinya, yakni hadis muallak, tapi kemudian di spot berikutnya Imam Muslim menyebutkan semua perawinya. Nah, ini berarti apa? Berarti masalah selesai. Kita mengetahui hadis tersebut dengan sanadnya yang lengkap sampai Imam Muslim rahimahullah taala. Tapi ada yang tidak beliau lengkapi. Nah, ini telah dilengkapi oleh ulama lain setelahnya. Jadi yang mengerjakan tersebut adalah ulama lain setelahnya. Nah, ketika kita ketemu hadis muallak, di antara yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha menyambung, berusaha mencari tahu siapakah orang yang tidak disebutkan oleh penulis kitab hadis tersebut. Wa minha ma auradahu mutaba'atan wa istishhadan. Apa yang dimaksud di sini? Ya, mutaba'ah wa istishhad. Apa yang dimaksud dengan mutaba'ah wa istishhad? Mutabi', jadi ada dua di sini, mutabi' dan syahid. Mutabi' itu adalah ketika ada, ya misalkan hadis yang sama, Thaib, kemudian diriwayatkan oleh sahabat, diriwayatkan oleh tabi'in, tabi'in, ya generasi 1, 2, 3, kemudian perawi generasi keempat, misalkan. Perawi generasi keempat kemudian sampai ke perawi generasi kelima. Perawi generasi kelima ini meriwayatkan dari perawi generasi keempat. Thaib. Nah, tapi masalahnya kita untuk hadis ini kita cuma punya satu sanad ini, maka ya sudah. Kalau cuma punya satu sanad ini, apa boleh buat? Kita teliti satu sanad ini. Kalau sahih ya sahih, kalau dhaif ya dhaif, dan seterusnya. Tapi sangat membantu kalau misalkan ada jalur lain, betul tidak? Ada sanad lain terhadap hadis yang sama, hadisnya sama, tapi dari jalur lain. Nah, jalur lain ini sekarang, kalau dibandingkan dengan sanad kita yang pertama, jalur lain ini menyatunya di mana? Baik, menyatunya di mana? Ketika kita mengatakan jalur lain, bisa aja orang lain mengatakan jalur lain itu adalah jalur utama dia, sementara sanad yang kita miliki dari awal ini adalah jalur lain bagi dia, begitu ya. Terserah. Mau yang ini dijadikan sebagai utama, mau ini dijadikan sebagai utama, terserah. Yang penting faktanya adalah ada dua sanad, betul tidak? Faktanya adalah ada dua sanad. Baik. Biasanya yang kita jadikan utama adalah sanad yang disebutkan di kitab hadis yang sedang kita bahas. Ketika kita membahas sebuah kitab hadis, kan di kitab hadis tersebut bisa jadi cuma disebutkan satu sanad, betul tidak? Atau misalkan di Sahih Bukhari tadi misalkan gitu ya, hadisnya berulang di bab yang berbeda. Tapi kita sedang membahas suatu bab tertentu. Kita sedang membahas suatu bab tertentu. Makanya berarti kita sedang menganalisa suatu sanad tertentu. Khalas, ini dijadikan sebagai sanad sebagai utama.
Baru kemudian ternyata di bab lain Al-Imam Al-Bukhari atau ulama hadis lain misalkan menyebutkan sanad yang berbeda tapi untuk hadis yang sama. Sudah, ini berarti ini kita jadikan sanad lain gitu ya. Jadi paham ya? Jadi walaupun ini yang kita jadikan utama, ini yang kita sebut sanad lain, atau yang ini yang kita jadikan utama, ini yang kita sebut sanad lain. Nggak ada bedanya secara umum. Ya, ini nggak ada bedanya karena intinya adalah kita akan membandingkan semuanya. Sekarang kita balik lagi. Ini misalkan sanad yang kita pegang sekarang. Awalnya kita punya satu sanad ini. Kemudian ternyata ada sanad lain yang menuju kepada hadis yang sama. Sekarang menujunya, yakni jika dibandingkan dengan sanad yang pertama, mungkin kita bilang sanad pertama saja ya, lebih tidak menimbulkan salah paham. Karena kalau kata utama, kalau kita sebut sanad utama, seolah-olah berarti ini tidak tergantikan gitu. Tapi kalau sanad pertama, maksudnya sanad pertama yang mau kita kaji dari hadis ini. Setiap orang berbeda-beda. Orang dari Irak bisa jadi untuk sebuah hadis dia menemukan sanad ini sebagai sanad pertama yang dia temukan untuk hadis ini. Orang dari Madinah bisa jadi sanad lain yang dia temukan sebagai sanad pertama untuk hadis tersebut. Alas, jadi ini relatif begitu ya. Jadi sanad lain ini bisa bergabung di selain sahabat, misalkan ya setelah hadis ini memiliki sanad, di sanad pertama ini hadis ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW oleh perawi generasi pertama, oleh perawi generasi kedua, oleh perawi generasi ketiga, sampai perawi generasi keempat, kemudian perawi generasi kelima. Ada sanad lain yang perawi generasi kelimanya berbeda, tapi perawi generasi keempatnya sama. Jadi menyatu di perawi generasi keempat. Ini namanya mutabi'. Ini namanya mutabi'. Mutabi' itu apa mutabi'? Mutabi' itu adalah mengikuti, ya, mengikuti. Ya, ini sanad yang mengikuti sanad ini. Mengikuti kenapa kok disebut mengikuti? Karena sama dari sisi ya ini salah satu perawi. Ya, salah satu perawi. Sama di perawi generasi keempat dalam kasus yang kita sebut. Bagaimana kalau sama di jadi anggaplah perawi generasi kelima ini adalah perawi terakhir, perawi paling awal ya. Perawi paling awal. Ya ini antum harus paham ya. Awal sanad itu yang paling bawah, akhir sanad adalah sahabat gitu ya. Jadi anggaplah perawi generasi kelima adalah perawi paling awal di sanad ini. Jadi perawi generasi kelimanya, perawi paling awalnya beda, tapi perawi keempat, perawi generasi keempat itu sama. Berarti apa? Beda di perawi di awal sanad. Ini mutabi' yang paling dekat. Bisa jadi sanad lain baru nyambung di perawi generasi ketiga. Jadi perawi paling awal dan perawi kedua paling awal, berarti yang generasi kelima dan generasi keempat berbeda. Tapi sama di perawi generasi ketiga. Ini tidak masalah, ini juga disebut mutabi'. Bagaimana dengan sama di perawi generasi kedua, tabi'in? Tidak apa-apa, mutabi' juga. Sama di generasi pertama sahabatnya sama, mutabi' juga. Tapi mutabi' ini mutabi' yang jauh. Mutabi' yang paling dekat adalah ketika sama di yakni perawi nomor 2. Atau kalau contoh tadi perawi generasi keempat. Karena perawi nomor pertama, perawi paling awal adalah perawi generasi kelima. Baik. Bagaimana kalau ada sanad lain yang sama bahkan dari perawi paling pertama? Ya, itu bukan sanad lain berarti sanadnya sama. Baik, jangan ngantuk ya Mas saya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada sanad lain yang tidak sama sekali, bahkan sampai ke sahabat juga berbeda, sahabatnya berbeda. Baik, sahabatnya berbeda. Dari sahabat saja berbeda. Bahkan sahabatnya berbeda, tapi misalkan di perawi generasi keempat nyebutnya sama misalkan begitu. Ini sudah terangkap sanad yang berbeda. Kalau sahabatnya berbeda, maka kita sebut ini namanya syahid. Ini kita sebut namanya syahid. Jadi ini sama, ini yang kita bahas ketika kita berbicara. Ketika kita punya hadis dhaif tidak terlalu parah, kemudian kita punya sanad lain. Nah, yang sama-sama dhaif dan tidak terlalu parah, dan kemudian ternyata ini bisa saling menguatkan, maka ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Ketika kita mengatakan, ketika kita punya sanad lain, nah sanad lainnya ini bisa mutabi', bisa syahid. Antara dua kemungkinan itu, nggak mungkin ada kemungkinan ketiga. Sanad lain yang kita maksud,
bisa jadi merupakan sebuah mutabe terhadap sanad pertama yang kita punya, atau sanad lain tersebut bisa jadi merupakan syahid terhadap sanad pertama yang kita punya. Bedanya cuma apakah bertemunya di sahabat ke bawah atau tidak bertemu sama sekali di sahabat. Yang sahabatnya berbeda. Misalkan hadis pertama, sanad pertama yang kita punya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ternyata untuk hadis yang sama, matan yang sama, perkataan yang sama, atau perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ada sanad lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu misalkan. Maka ini sahabatnya berbeda. Ini Abu Hurairah, ini Ibnu Umar. Walaupun misalkan nanti ada kesamaan perawi setelahnya. Di generasi kelima sama-sama Bukhari. Betul tidak? Sama-sama Bukhari, betul tidak? Ya ini misalkan sama-sama dikumpulkan oleh Imam Bukhari atau sama-sama bertemu di Syekhnya Bukhari, tapi ini sudah dianggap sanad yang berbeda. Kenapa? Dari awal itu berbeda. Dari awal berbeda. Kebetulan aja nyambung lagi, tapi ini dari awal sudah kita sebut sebagai sanad yang berbeda. Iya, tapi tentunya kalau ya yang kita maksud mutabe itu adalah ketika bertemu di misalkan gurunya Imam Bukhari di perawi generasi keempat misalkan tadi ya contohnya. Ketika bertemu di perawi generasi keempat, maka perawi generasi ketiganya sama, perawi generasi keduanya sama, perawi generasi pertama sama, ini sahabatnya sama. Jadi semuanya ke atas sama. Itu yang kita maksud dengan mutabe. Tapi kalau misalkan ini sanad pertama kita, ada sanad lain bertemu di perawi generasi keempat, tapi kemudian beda, bahkan sahabatnya berbeda. Ini kita sebut syahid bukan mutabe. Jelas? Ini kita namakan syahid bukan mutabe. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kita lihat di sini wa minha ma auradahu mutaba'atan wastishhadan. Di antara dari 13 hadis ini ada yang diriwayatkan secara mutabe dan ada yang diriwayatkan secara syahid. Cara menghafalkannya, mutabe itu mengikuti, dekat berarti ya. Syahid itu semacam melihat, menyaksikan, yakni dari jauh. Jadi kalau syahid berarti jauh berarti, yakni sahabatnya berbeda. Kalau mutabe berarti dekat, dia bertemu di perawi generasi keempat. Kalau bertemu di perawi generasi keempat, sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, berarti perawi generasi 3 sama, 2 sama, 1 sama, 1 yang ini sahabat. Baik. Nah, tujuan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para ulama hadis yang lain memuallakkan suatu hadis, memuallakkan suatu sanad. Apa tujuan mereka? Tujuannya adalah dalam rangka memperingkas. Misalkan ya, Imam Bukhari memeringkas, tidak menyebutkan sanadnya secara full. Kenapa? Bisa jadi karena beliau berpikir di tempat lain, di bab sebelumnya sudah jauh ya, tapi sudah pernah disebutkan sanadnya secara full. Jadi kalau tujuannya untuk meringkas, makanya bisa jadi beliau ingin menyebutkannya secara muallak. Ini untuk memeringkas saja. Atau tujuan yang lain adalah untuk menjelaskan bahwa hadis tersebut, misalkan ya tadi Al-Bukhari langsung ke Imam Malik di sini untuk menunjukkan bahwa hadis ini dari Imam Malik masyhur, yakni sahih, khalas. Sahih. Bisa jadi jalur setelahnya, jalur perawi setelah Imam Malik dan sebelum Imam Bukhari dipertanyakan. Ya, dipertanyakan. Dhaif bisa jadi. Tapi setelah melewati perawi tersebut, karena perawi yang di tengah ini yang dhaif. Tapi setelah melewati perawi yang dhaif ini, setelah nyampe Imam Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahih. Jadi makanya yang disebutkan porsi cuma yang dari Imam Malik saja. Porsi setelahnya nggak disebutkan. Karena apa? Karena dhaif bisa jadi. Gitu ya. Jadi ada dua alasan. Mengapa seorang ulama hadis menyebutkan sanad secara muallak? Bisa jadi karena dalam rangka meringkas, atau bisa jadi untuk menegaskan bahwa yang ana bisa pastikan sahih itu yang dari perawi yang namanya ana sebutkan. Adapun perawi yang setelahnya yang tidak ana sebutkan, maka fihi nadhar, maka harus dicek di situ. Baik. Wa hukmu ma kana fi sahihain minal muallaqat, hukum hadis-hadis muallak yang ada di sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini masih lumayan ya, Masya Allah.
Ini mungkin kita tunda saja pembahasannya di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Ya, ini memang membutuhkan penjelasan yang agak lebih panjang ya untuk hadis muallak ini. Kemudian nanti terkait juga dengan hadis mudallas ya. Ini sangat erat kaitannya dengan hadis muallak. Taib. Insya Allah ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya saja insya Allah ya supaya kita lebih tidak terburu-buru dalam membahasnya supaya lebih jelas bismillah taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.